Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari hukum Bernoulli yang saya buat dengan judul terapan dari hukum Bernoulli. Nah, terapan dari hukum Bernoulli ini nanti yang saya maksud adalah pada kasus lepas landas pesawat terbang, ya, pesawat terbang. Nah, sebelum ke sana, kita sedikit review seperti apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang hukum Bernoulli itu sendiri. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jadi pada suatu aliran tertutup dengan ketinggian tertentu yang memiliki ketinggian dan ukuran pipa berbeda, di sini titik 1, di sini titik 2, dinyatakan bahwa jumlah dari tekanan, kemudian energi kinetik per satuan volume, ditambah dengan energi potensial per satuan volume di setiap titik di sini nih, itu nilainya selalu tetap. Begini, jadi jumlah akhir dari jumlahan ini semua, itu nilainya di setiap titik itu selalu tetap, jadi konstan. Baik di titik 1 maupun di titik 2. Jadi ini titik 1, ini titik 2. Nah, sebelum kita kemudian melanjutkan ke bagaimana prinsip lepas landas pesawat terbang ditinjau dari persamaan Bernoulli, mungkin sedikit saya sampaikan juga ada dua kasus khusus yang nanti akan berkaitan dengan prinsip lepas landas pesawat terbang dari hukum Bernoulli itu sendiri. Kasus yang pertama adalah dalam persamaan ini, itu bagaimana kalau diterapkan pada aliran air yang diam. Bagaimana seandainya kecepatannya di sini 0 atau V-nya 0. Apa yang terjadi kalau kecepatannya 0? Maka di sini nanti komponen dari ini akan 0, ini juga akan 0. Kenapa? Karena V-nya 0. Sehingga kalau dia alirannya diam, maka persamaan ini nanti menjadi P1 ditambah. Nah, yang ini karena dia V-nya 0, maka menjadi bernilai 0. Di sini bernilai 0, sehingga tinggal rho GH1. Rho GH1 sama dengan P2. Nah, ini juga V-nya 0 karena kecepatannya 0 ditambah rho GH2, begitu. Atau kalau mau diurai lagi menjadi P1 min P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 min H1. Kemudian kasus kedua adalah bagaimana kalau ketinggiannya ini sama. Kalau dia ketinggiannya sama. Ketinggian sama atau datar. Artinya kalau ketinggiannya sama berarti H1 sama dengan H2. Kalau H1 sama dengan H2, maka dari persamaan ini kita bisa urai kurang lebih menjadi begini. V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Maka nanti kalau tingginya sama, berarti ini kita bisa urai menjadi begini. P1 min P2 sama dengan, ini kita pindah ruas ke sini, kemudian yang ini setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat plus rho GH2 min rho GH1. Atau kalau ini saya urai lagi menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah rho G kali H2 min H1. Nah, di sini karena H2 itu sama dengan H1, karena ketinggiannya sama, maka ini nanti nilainya menjadi 0. Sehingga karena H2 min H1, kalau nilainya sama kan ini 0. 0 kali rho G sama dengan 0. Sehingga untuk kasus ketinggian yang sama, nanti persamaannya tinggal P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, nanti persamaan inilah yang akan dipakai untuk membahas bagaimana tinjauan pesawat lepas landas dari hukum Bernoulli atau menggunakan tinjauan hukum Bernoulli. Kita lihat. Jadi,
Kalau misalkan ada pesawat terbang, anggaplah dia lepas landas begitu ya. Ini pesawat terbang, begitu dia menjelang terbang, masih di landasan pacu begitu, maka nanti dia akan perlahan akan bergerak dengan kecepatan tertentu sampai pada posisi dia mulai terangkat kemudian lepas landas. Nah, kalau dilihat dari Bernoulli seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Kita lihat begini. Jadi pesawat terbang itu dirancang, sayapnya ini dirancang kurang lebih dia memiliki bentuk tampak sampingnya kurang lebih begini. Tampak sampingnya begini. Jadi di bawah dia cenderung datar, bagian sayap yang atas itu cenderung agak dibuat lekukan sedemikian rupa sehingga apa? Tujuannya nanti kalau ada aliran udara di sini dia akan ada belokan. Sedikit belokan sehingga kecepatan di atas sayap ini, kecepatan udara di atas sayap dia akan lebih cepat. Sementara yang di bawah sayap ini kecepatannya cenderung lebih lambat. Kenapa? Karena bagian bawah pesawat, bagian bawah sayapnya ini dibuat lebih datar. Tujuannya agar yang di bawah alirannya lebih cepat, yang di atas yang di bawah dia lebih lambat, yang di atas karena dibuat ada belokan dia menjadi lebih cepat. Nah, kenapa dibuat demikian? Untuk sayap, jadi kalau di bagian bawah ini kenapa dibuat lebih lambat aliran udaranya? Ketika dia terbang udara ke sini nabrak. Kenapa dibuat lebih lambat? Agar daya tekan ke atas menekan sayap bagian bawah sini itu lebih besar. Jadi ini adalah kecepatan 1 yang di bawah sayap, ini adalah kecepatan udara 2 yang di atas sayap. Pada bagian bawah sayap itu dibuat agak datar, tujuannya agar kecepatan di bawah sayap ini lebih lambat daripada kecepatan udara di atas sayap. Kenapa dibuat lebih lambat? Kalau aliran udaranya dibuat lebih lambat, maka berdasarkan prinsip Bernoulli, tekanan ke atasnya lebih besar. Jadi kalau udaranya atau fluida berupa udara ini lambat mengalir di bawah sayap, maka dia akan memiliki tekanan lebih besar. Tekanan ke apa? Tekanan ke sayap bagian bawah pesawat. Kemudian di sini ini ada P2. Jadi P1 ini tekanan udara yang mengalir di bawah sayap, yang ini tekanan udara yang mengalir di atas sayap. Dirancang begini agar apa? Agar kecepatan di bawah sayap itu lebih lambat daripada kecepatan udara di atas sayap. Dampaknya apa? Dampaknya nanti tekanan di bawah sayap itu akan lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap. Nah, ini sesuai dengan prinsip Bernoulli. Ada di e-book. Nah, kemudian kita ingat hubungan antara tekanan dan gaya. Karena ini nanti terkait dengan gaya angkat pesawat, kita ingat bahwa P itu sama dengan F per A. Tekanan sama dengan F per A. Atau dengan kata lain, F itu adalah P kali A. Kalau ini dihubungkan dengan tekanan udara di bawah dan di atas sayap, maka ini nanti menjadi F1 itu adalah tekanan atau gaya yang dikerjakan di bawah sayap, min F2 ini adalah gaya yang dikerjakan di atas sayap, itu sama dengan P1 min P2 kali A. Begitu. Nah, selanjutnya maka di sini kita buat F1 min F2 sama dengan P1 min P2 itu nanti kita pakai yang ini. Hukum Bernoulli untuk kondisi aliran fluida yang datar sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, selisih gaya yang di bawah mengangkat ke atas dengan yang di atas mendorong ke bawah, ini adalah yang kita sebut sebagai gaya angkat pesawat atau F. Sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Inilah yang di e-book dituliskan ini sebagai gaya angkatnya. Gaya
angkat pesawat atau gaya angkat yang dikerjakan oleh fluida atau udara di bawah sayap untuk mengangkat sayapnya biar terangkat ke atas. Kita lihat contohnya. Di contoh 4.13, sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap. Oh ya, ini ketinggalan 1 ya, ini A ya. Ini A, di sini juga A. A ini adalah luas penampang sayap pesawat. Kita lihat contoh. Di situ sebuah pesawat dilengkapi 2 buah sayap, masing-masing seluas 40 meter. Jadi diketahui karena dia sayapnya itu 2 dan masing-masing 40 meter, berarti luas sayapnya adalah 2 kali 40 meter. Atau sama dengan 80 meter kuadrat. Gitu. Kemudian kelajuan udara di atas sayap 250 meter, di bawah sayap 200 meter. Jadi V2 yang di atas sayap itu adalah 250 meter per sekon. V1 yang di bawah sayap itu 200 meter per sekon. Gitu. Kemudian di sini anggap kerapatan udara atau massa jenis udaranya, rho-nya adalah 1,2 kg per meter kubik. Begitu. Kemudian ditanyakan adalah F-nya berapa. F-nya atau gaya angkat pesawat ini, gaya angkat yang dikerjakan udara terhadap pesawat itu berapa. Kita hitung F sama dengan pakai rumus ini. Setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sama dengan setengah kali 1,2 kali V2 kuadratnya 250 kuadrat dikurang V1-nya 200 kuadrat. Sama dengan setengah kali 1,2 itu 0,6 kali. Ini 250 kuadrat berarti 62.500 dikurang 40.000. Sama dengan 0,6 kali 62.500 dikurang 40.000. Oh ya, ini ketinggalan 1 ya, A ya. A kali di sini 80, di sini kali 80. Ini nanti kalau dihitung 0,6 dikalikan ini 0,6 kalikan 22.500 kali 80, nanti diperoleh nilai sebesar 1080000 Newton. Jadi 1.080.000 Newton atau 1080 kilo Newton. Nah, kira-kira begini. Jadi ini contoh bagaimana menghitung gaya angkat udara yang bisa membuat pesawat terbang itu terangkat ketika lepas landas. Jadi saya review dari awal, ini adalah hukum Bernoulli, kemudian ini ada 2 kasus khusus hukum Bernoulli. Pertama, bagaimana kalau alirannya diam, V-nya 0, maka di sini akan 0 sehingga tinggal P1 dan rho GH1. Ini kalau diurai dia kan begini ya, P1 min P2 sama dengan rho GH2 min rho GH1, kemudian dijadikan seperti ini. Kasus yang kedua adalah kalau dia ketinggiannya sama. Kalau ketinggiannya sama, maka H1 minus H2 dari rumus yang lengkap ini kita pindahkan ruasnya menjadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Setengah rho kita keluarkan V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah rho G kali H2 min H1 seperti ini. Karena H2 sama dengan H1, maka H2 min H1 itu 0. Sehingga nilai ini menjadi hilang. Tinggal P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Terapan pada gaya angkat pesawat kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah kasus untuk Bernoulli yang memiliki aliran yang mendatar seperti ini. Didekati dengan aliran yang mendatar. Kemudian dengan sayap pesawat yang dirancang sedemikian rupa agar kecepatan udara di bawah sayap itu lebih lambat daripada kecepatan udara di atas sayap. Tujuannya apa? Ketika kecepatannya lebih kecil, maka tekanannya akan lebih besar. Sehingga tekanan di bawah sayap, mengangkat sayap ke atas, itu lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap yang mendorong
sayap ke bawah itu menjadi lebih kecil, sehingga seperti ini. P di bawah sayap lebih besar daripada P di atas sayap. Dan ini nanti dipakai untuk diterapkan menggunakan prinsip Bernoulli. Dari rumus ini kemudian diurai seperti ini, sehingga diperoleh gaya angkat pesawat adalah setengah rho, ini adalah massa jenis udara, V2 ini adalah kecepatan di atas sayap, V1 kecepatan udara di bawah sayap, kalikan A itu adalah luas total kedua sayap. Contohnya ini, yang sudah kita bahas tadi, diperoleh gaya angkatnya adalah 1080 kN. Demikian pembahasan singkat tentang terapan hukum Bernoulli, baik itu untuk kasus khusus dan untuk kasus lepas landas pesawat terbang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.